Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Al-Malikul Qudus as-Samad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iril ibad. Amma ba'd. Qala ta'ala la uqsimu bihadzal balad wa anta bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Jamaah Masjid Al-Mustaqim yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian kita kitab Sirrul Asrar dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki lancar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita masih tentang awal penciptaan. Kita buka halaman 43. Ya. Alinea pertama. Tapi sebelumnya kita baca dulu, ya. Kita baca dulu terjemahan dari hadis Nabi. Ya. Lima Allahi waktu la yasa'u fihi malakun, jadi la yasa'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Li aku, ya, memiliki waktu, ya, bersama Allah, di mana malaikat, ya, malakun malaikat, muqarrabun yang terdekat, dan Nabi yang diutus pun tidak memiliki kesempatan
itu. Ya. Jadi kesempatan untuk dialognya hamba dengan Allah. Jadi kesempatan dialognya hamba dengan Allah dengan memperhatikan sambungnya hati ya, dengan Allah. Yang memiliki waktu itu hanya Nabi Muhammad. Yang lainnya tidak punya waktu. Ya. Jadi nabi-nabi yang lain tidak punya waktu, termasuk malaikat al-muqarrabun. Makanya keistimewaan Nabi Muhammad ketika Mi'raj diantarkan oleh Jibril, tapi ketika sampai puncak Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mempersilakan Nabi Muhammad untuk berangkat sendiri. Karena wilayahnya kan lagi wilayah malaikat Jibril. Jadi itu wilayah Muhammad. Karena Muhammad itu bagian sebagai nur Allah. Jadi bagian dari nur Allah. Maka yang disebutkan di sini, yang dimaksud dengan Nabi memiliki kesempatan bersama Allah pada hadis ini adalah bertemu ya. Jadi bertemu kemanusiaan atau basariyahnya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau digambarkan bahwa sholat kita itu kan sholat dohir. Tapi sholat batinnya itu jarang sekali kita capai. Makanya kalau ada dialog, kalau hambaku ada waktu sedikit saja, bisa menggunakan ruhul qudsinya, menggunakan suara hatinya ketika sholat, maka Allah sangat senang sekali. Jadi ada waktu sedikit. Karena kita tidak mungkin itu mulai dari takbir sampai salam. Ya ada waktu sedikit saja. Itu sudah cukup. Allah sangat senang. Jadi Allah sangat senang. Itu dalam hadis qudsi. Jadi di sini berarti kita harus mengusahakan supaya sholat kita itu ada sedikit waktu untuk menghidupkan ruhul qudsi, ya. Roh yang ada di dalam hati kita, dan disitulah akan terasa dialog kita dengan Allah. Ya. Jadi merasakan dialog dengan Allah. Ya. Makanya kalau Rasulullah itu yang bisa dibaca adalah ketika sujud selalu mencucurkan air mata, meneteskan air mata. Dan ditanya oleh Umar, "Wahai Rasulullah, saya perhatikan Anda ketika sholat, terutama ketika sujud, engkau selalu meneteskan air mata." Jawab Rasulullah, "Pada saat aku sujud, yang saya ingat adalah betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepadaku, dan berapa imbal balikku atas nikmat yang diberikan oleh Allah itu, ya. Jadi oleh Allah kepadaku. Jadi feedbacknya itu tidak ada. Tapi Rasulullah merasa itu bila dibandingkan dengan nikmat Allah tidak cukup. Jadi tidak cukup. Makanya di sini digambarkan
bahwa hamba Allah itu minimal ada sedikit waktu kalau dia sholat itu sambung karo Gusti Allah. Tidak usah banyak-banyak, sedikit waktu saja. Karena itu tidak bisa dicapai oleh malaikat maupun nabi yang mursal. Yang mursal itu yang memang diutus oleh Allah. Nah, disinilah maka tekanan pada basariyahnya nabi. Basariyah itu kemanusiaan, ya sifat kemanusiaan. Karena manusia itu memiliki sifat-sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Jadi memiliki sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan. Hal ini diungkapkan oleh seorang ulama sufi namanya Syekh Suhrawardi. Jadi dia menyampaikan mengapa malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Karena Adam itu memiliki dua sifat. Sifat ketuhanan, ya, ilahiyah, dan sifat basariyah, dan sifat kemanusiaan. Sifat ilahiyahnya ada, makanya di situ disuruh wahil kola, jadi ketika Allah menciptakan Adam, wahil kola, Rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya. Disuruh sujud, kemudian mereka semua sujud ila iblis. Ya. Jadi itu menggambarkan bahwa manusia memiliki sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Jadi dua sifat itu. Nah, mengkaji kitab Sirrul Asrar itu adalah menguatkan, memahami untuk penguatan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Jadi, ketuhanan itu sebenarnya ada di dalam anggota tubuh manusia, yaitu hatinya. Itulah yang disebut dengan Ruh Al-Qudsi. Jadi Ruh Al-Qudsi itu ketika masyarakat selalu ramai perkara Nabi Isa, ya, maka keluarganya menyatakan wa ayyadnahu biruhil qudus. Saya bersandar kepada Ruh Al-Qudsi. Jadi suara hati. Jadi cara kemanungsan orang mesti bertanya-tanya, Nabi Isa itu kok iso lahir ibu tanpa bapak, itu kan jadi masalah, jadi masalah besar. Karena kebanyakan orang lahir itu ya mesti orang bapak, lagi kan. Makanya dikandani bolak-balik dengan jawaban itu, dia tidak percaya. Maka wa ayyadnahu biruhil qudus. Kami bersandar kepada suara hati saya. Dan itulah suara Tuhan. Makanya suara hati itu manusia diperintahkan untuk dihidupkan. Supaya sifat kemanusiaan, sifat ketuhanannya itu kuat. Kalau sifat ketuhanannya kuat dan itu terwakili di hati manusia, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan terinspirasi dengan suara hati. Perbuatan lahiriahnya, ngomongnya, itu ngomong dengan suara hati. Makanya kalau kita mengikuti terus, ya, jadi mengikuti terus apa di YouTube, apa di TikTok, itu tentang ijazah palsu itu. Ya. Nah, itu kan ada yang menyampaikan dengan suara hati, tapi ada yang menyampaikan dengan suara hawa nafsu.
sebenarnya dia itu tidak mau mengeluarkan pembelaannya dengan hawa nafsu, karena itu bertentangan dengan suara hati. Jadi ketok itu kelihatan itu. Jadi dari situlah maka nampak bahwa manusia itu kalau melakukan sesuatu dengan suara hati dia akan damai. Tapi kalau melakukan sesuatu dengan hawa nafsu, di sini ini sudah bergumul. Jadi di sini ini sudah bergumul. Jadi selalu ada pergumulan di batin manusia antara pikiran, otak dengan ilmu, perasaan dengan hati dan hawa nafsu. Jadi selalu mengalami pergumulan. Nah, pergumulan ini ya selalu ada pada diri kita. Maka penguatan dari pergumulan itu, Ruhul Qudsi itu dominan, maka di sini harus melalui satu proses yang namanya tazkiyah. Jadi tazkiyah, proses tazkiyatul qalbi, berseni hati. Jadi di sini sebenarnya adalah penguatan sifat ketuhanan pada diri manusia. Nah, kalau orang itu sudah hamba Allah itu kan dituntut penguatan sifat ketuhanan. Kalau sifat ketuhanannya itu kuat dan dominan, maka dia akan merasakan hidup itu ya damai. Makanya saya pernah mencontohkan mengapa pencuri itu setelah mencuri tidak cerita kalau baru mencuri. Karena dia sendiri itu sebenarnya mencuri itu tidak mau. Dia tidak mau. Karena itu bertentangan dengan suara hati. Nah, apa mencuri? Ya karena kepeksa itu. Orang korupsi begini sapiro, ya. Kaono sing cerita. Sing gede gak cerita pemane sing akeh. Apa gak cerita? Ya karena itu bertentangan dengan suara hati. Jadi saja manusia itu suara hatinya, sifat ketuhanannya itu sudah ada. Cuma ini tidak ditumbuh kembangkan. Nah, mengapa itu terjadi ya? Karena lingkungannya. Karena lingkungannya. Nah, makanya karena sudah lingkungan itu repot. Ya. Untuk siji kancane ngecak ini. Ya apa carane supaya kejaksaan itu tetap menahan orang yang nyatakan sebagai koruptor. Kemudian ditantang, ya, lepaskan saja. Ya apa caranya? Ini ada uang 2T. Kira-kira sampai ketika duit 2T itu belum membawa. Lalu lagi ada itu kemanusiaan saja. Ya mesti kan nol, triliun bukan miliar. Ya, itu 2000 miliar sampai ngawon lebih. Loh, aja pakai 2 triliun ya. 1 miliar tok dulu wis bingung gitu ya. Jadi kalau begitu ya bagaimana dia punya potensi sifat kemanusiaannya itu bisa dikalahkan dengan sifat ketuhanannya. Jadi sifat ketuhanannya. Kalau sifat kemanusiaannya dominan, ya dia tidak akan naik posisinya. Gitu ya. Makanya kajian saya Abdul Qadir Al-Jilani ini Sirul Asror itu mengangkat orang. Jadi mengangkat makom seseorang sampai tingkat yang paling tinggi. Gitu. Cuma itu tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Jadi kalau bisa dibaca enak.
itu tidak bisa dibaca ya, oleh orang lain, karena hanya dia dengan Allah saja. Dia dengan Allah. Sampai di sini disebutkan malaikatul muqarrabun, malaikat yang terdekat pun juga tidak mampu itu. Ya. Jadi tidak mampu. Ya. Nah, disinilah maka seorang yang akan bisa mencapai tingkat tinggi dalam ibadah, itu dia harus penguatan, pembersihan hati. Ya, roh al-qudsi dihidupkan. Jadi roh al-qudsi dihidupkan. Kalau tidak, ya nggak biasa, ya biasa, dia tetap berada di bawah. Nih. Jadi dia tetap berada di bawah. Nah, makanya ini berkaitan dengan orang yang sudah tingkatannya tinggi, itu adalah makomnya adalah makom wali. Bukan wali kota. Apalagi wali murid. Ya. Waliullah. Jadi waliullah. Apakah ada di masjid ini calon? Tapi kita juga tidak tahu nih calon wali, insya Allah. Jadi makanya kalau saya di satu tempat itu pengantar ketika membuka ngaji itu, Dumateng sedaya calon-calon wali ini Gusti Allah. Jadi termasuk jenengan iki calon wali ini Gusti Allah. Si proses, ya. Si proses. Wong gurune ae kamu enggak. Gurune itu cara sekolah kamu enggak. Lho lek soal di kene ya iso. Itu bisa nanti. Makanya kemarin saya sampaikan kita ini sebenarnya kuliah S3. Ya. Bisa dijangkau itu karena ini adalah ilmu integrasi, ilmu jiwa dalam dengan tasawuf. Insya Allah bisa. Tapi apakah itu bisa sampai masuk ke dalam roh al-qudsi, itu pertanyaan lain. Karena itu berkaitan dengan kebersihan hati. Ya. Jadi kebersihan hati. Makanya kalau kita ini mau haji, ya, maka pesan dalam kitab Kasyful Mahjub tentang haji itu, Anda ini dipanggil oleh Allah sebagai Duyufur Rahman. Allah itu maha suci. Maka Anda berangkat untuk bisa ketemu, Anda juga harus mensucikan diri. Nah, mensucikan diri itu dengan apa? Dengan memperbanyak membaca istighfar. Semoga istighfar toh. Jadi mojo istighfar sampai bacaan itu merasuk di dalam lubuk hati yang paling dalam. Disitulah akan kita bisa merasakan. Kalau manasik itu hanya dohir. Ya, manasik itu hanya dohir. Syarat sah, rukune, sa'i, batali gitu. Tapi kalau sudah bicara tentang bagaimana hati kita pada saat itu bukan bagiannya manasik, itu bagiannya ilmu tasawuf. Gitu ya. Makanya orang yang seperti ini, dia akan bisa selalu ketika di dunia wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu selalu berseri-seri. Karena apa? Dia bisa melihat Allah. Ya. Bil basirah, dengan mata hati. Jadi wajahnya itu selalu berseri-seri. Gitu. Jadi tidak pernah muram, tidak pernah susah, tidak pernah apa. Ya. Makanya kalau sudah berseri-seri itu wajah wali.
kan orang tahu besi, orang tahu susah. Jadi dia selalu berseri-seri. Nah kalau kita ini lewat diri, Pak, susah ya saya. Jadi umpama katimu gak titik mudun mana? Tahu susah. Sering-sering terus. Oleh karena itulah penguatan ruh al-qudsi itu harus selalu kita usahakan ya, setiap saat, yaitu dengan tazkiyatul qalbi, mensucikan hati. Maka yang dimasukkan ke dalam hati itu hanya lafzul jalalah, Allah, Allah, Allah. Sehingga hati kita itu penuh dengan lafzul jalalah. Itu penguatan. Jadi kalau sudah penuh, maka di situ yang ada di dalam hati kita ini Allah. Nah, nafsu yang cenderung mengganggu hati tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Makanya kalau membaca Allah, ya pada saat ya kita membaca Al-Quran, di situ ada Allah. Makanya Al-Quran itu kalau tulisan Allah itu mesti merah. Itu masukkan di dalam qalbi. Caranya yang tidak cukup membaca sekali, ya berulang-ulang. Makanya kemarin kalau tidak salah, kalau kita membaca kitab Hilyatul Auliya, para wali itu kalau membaca Al-Quran, itu tidak hanya membaca satu ayat itu, tapi ada ayat di antara satu halaman itu yang dibaca, yang itu diulang-ulang. Jadi umpamanya kita membaca ayat, ya contohnya yang gampang kita baca itu Yasin. Nah, itu tidak satu kali, bisa 17 kali. Karena apa tujuannya itu? Penghayatan. Jadi tujuannya penghayatan. Yasin, Yasin. Lain kalau untuk tahlilan. Kalau untuk tahlilan kan kejar tayang. Yang tentang mari, terus mulai hitungane ya supaya rawone orang adem. Kemudian mulai gawa berkah. Tapi kalau dalam rangka penghayatan tidak. Itu. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Sampai ping 17 minimal. Jadi itu dihayati. Nah, kecuali kalau kita ini programnya Hotmail Quran, nah itu ya butuh ya 12 sudah tidak mari. Gitu ya. Tapi kalau dalam rangka penghayatan itu berbeda. Ya. Maka pada bagian akhir di situ disebutkan ya fil haditsil qudsi ya. Jadi yang itu berkaitan jika apa? Jadi dalam hadis qudsi itu jika seseorang dengan hati yang bersih itu bisa menyingkap keagungan Allah, ya, maka dia itu sudah berhasil. Singkatnya maknanya, kalau dia sudah bisa membersihkan hatinya, dia akan menyingkap ya keagungan Allah yang dulu pernah saya singgung. Yani ada jim kaf, jamalullah, jalalullah, kamalullah. Ya. Jadi jim kaf. Jadi di situ akan ada pada diri kita itu akan selalu membaca bahwa apa yang ada di hadapan kita itu adalah jamalullah, keindahan Allah.
Kemudian Jalalullah, keagungan Allah. Dan akhirnya Kamalullah, kesempurnaan Allah. Jadi dengan begitu dia akan melihat segala sesuatu itu, keindahan alam itu adalah gambaran keindahan Allah. Jadi keindahan alam itu gambaran keindahan Allah. Makanya kalau kita ini di negara kita itu, ya apalagi kalau musim hujan, kemudian tanaman di mana-mana itu tumbuh, hutan-hutan itu kodongi hijau-hijau, gitu ya. Itu kalau dilihat itu luar biasa itu. Itu menggambarkan Jamalullah. Jadi keindahan Allah. Jadi keindahan Allah. Makanya perlu seseorang itu, ya kalau dia sudah penguatan Ruhul Qudsi untuk memupuknya, dia ada waktu untuk tadabbur alam. Jadi untuk tadabbur alam, moro-moro ngejak keluarganya nanti di lautan, bukan untuk bukan, tapi tadabbur alam, nanti gunung dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi yang banyak orang itu ya tidak untuk tadabbur, ya, ngelenceng, gitu. Jadi nilai ketuhanannya itu tidak ada. Makanya kalau kita pergi itu harus ada orang yang membimbing kita, yang untuk menggambarkan sampai apa yang kita lihat di wilayah itu Jamalullah, keindahan Allah. Jadi keindahan Allah. Maka dengan begitu pada bagian akhir disebutkan bahwa kalau kita mendekat, ya, jadi kalau kita mendekat, maka Allah itu juga akan mendekat. Aku dekat, engkau dekat. Jadi nyanyian Bimbo itu ya terinspirasi ini. Cuma dalam hadisnya tidak begitu. Kalau engkau dekat, aku lebih dekat. Tapi kalau Bimbo kan enggak. Aku dekat, engkau dekat. Nah, mestinya engkau lebih dekat. Nah, dengan begitu maka penguatannya adalah pada bagian akhir, alinea terakhir, itu tidak lain adalah selalu mengucapkan La ilaha illallah. Nah, makanya bacaan itu kan kalau versi para ulama yang dulu sudah saya jelaskan, baca itu tidak hanya sekedar baca, tapi ada isyarat untuk memasukkan lafzul jalalah ke dalam hati. Ya. Jadi kalau versinya Syekh Abdul Qadir Ar-Jilani, itu dia mengatakan, pengikutnya mengatakan la itu ke kiri ke atas, illallah itu ke kanan atas, kemudian ke kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ada gerakan yang menggambarkan tentang isyarat. Tapi kalau Syekh Naqsabandi, la ilaha ke kiri, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Makanya kemarin itu ada teman kena vertigo, ya. Kalau sampai nanti lali, macam la ilaha illallah itu siraya ora diobat. Makanya tadi vertigo. Jadi membebaskan diri dari penyakit itu ada itu. Ya. Jadi mocone itu beda. La ilallah, la ilallah, la ilallah, ilallah. Kemudian ada yang la ilaha illallahu, la ilaha illallahu. Jadi itu ya kalau tidak dilakukan secara berjamaah, ya dilakukan secara munfaridnya. Untuk apa? Penguatan potensi batin.
Jadi untuk penguatan potensi batin. Maka kalau itu sudah terjadi, maka dia ya semua itu dikembalikan kepada Allah. Jadi dikembalikan kepada Allah dalam pengertian kita bisa menyingkap ya sirul asrar itu menyingkap rahasianya rahasia. Jadi dari rahasia bisa disingkap lagi. Gitu. Nah disitulah tujuan kajian kitab Sirul Asrar. Sehingga banyak orang itu yang mengatakan segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya, nanti kita akan tahu. Jadi kita akan tahu. Jadi kalau sekarang negara kita rame gitu ya, terus apa-apa, itu ada hikmahnya. Nanti ada hikmahnya, kita tidak tahu itu apa hikmah kok. Ya, itu bisa dekat, bisa jauh. Jadi berpikirnya sederhana. Karena yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah itu memberi hikmah pada orang tertentu. Jadi tidak semua orang. Orang itu orang tertentu, ya tidak semua orang. Kalau semua orang hanya mengatakan, pasti itu ada hikmahnya. Cuma hikmahnya apa, itu dia tidak bisa menjelaskan. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau dia itu bisa membaca hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak bisa mencapainya kecuali mereka yang disebut sebagai ulul albab. Jadi yang disebut sebagai ulul albab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada pertanyaan. Monggo. Terima kasih Pak Yai. Saya mau tanya, tadi yang sampaikan Pak Yai bahwa manusia itu punya dua sifat, sifat ilahiyah dan sifat kemanusiaan. Nah, kalau sifat ilahiyah jelas. Ya, kalau sifat ilahiyah kan cenderung ke mengajak ke kebaikan. Berarti sifat kemanusiaan itu lebih cenderung ke mengajak ke keburukan. Ya. Apakah itu nafsu syahwat, emosi, dan yang teman-temannya itu. Terus yang sifat ilahiyah itu yang ketuhanan itu saya lupa namanya. Apakah seperti itu yang dimaksud? Sedangkan pengertian umum bahwa kemanusiaan itu lebih cenderung lebih berempati kepada sesama manusia, artinya mengajak pada kebaikan. Nah, yang dimaksud kemanusiaan sifat ini apakah yang sifat yang mengajak keburukan atau gitu? Jadi memang manusia itu ada kecenderungan kemanusiaan, ya. Sifat-sifat yang dominan. Suara hati. Gitu. Jadi tidak serta-merta. Gitu ya. Jadi persamaan dan lain sebagainya. Itu tidak akan muncul. Makanya orang yang dia itu proses, ya, berproses untuk penguatan sifat ketuhanan, itu dia hanya membaca alam itu. Ya di HP, di TV, ya di telok. Tapi dia tidak terpengaruh. Tapi dia hanya ingin mencoba memahami apa yang diungkapkan seseorang ini muncul dari suara hati apa tidak. Jadi muncul dari suara hati apa tidak. Makanya hal seperti ini memang susah dalam masyarakat seperti kita. Karena kita ini kan sudah terlanjur ya ar-rizqu la ya'ti illa bil rizkiku ora bakal teko lek ora goro. Sehingga banyak orang itu kalau punya rezeki goro dhisik. Ya. Dan itu semua gitu ya. Tidak hanya yang di bawah, di dukur ya bodoh. Jadi
adakah seorang itu bisa mewujudkan kejujuran? Jadi bisa mewujudkan kejujuran. Nah, kejujuran itu bisa dicapai oleh seseorang kalau dia itu kona nerima pandu Gusti Allah. Ya wis oleh jatah itu. Ojo katanya merubah macam-macam gitu ya. Nah, itu berarti dia tidak jujur gitu. Nah, itu aja sebenarnya ukurannya di situ. Kalau itu bicara tentang kemanusiaan. Dan itu selalu dia ada di negara-negara lain sama. Jadi sama. Nah, kita ini mencoba bagaimana kita menguatkan ya, suara hati yang memunculkan perbuatan jujur, keadil, kemudian ya taat hukum, tidak merubah hukum. Gitu. Jadi tidak merubah hukum, itu sepakati dirubah. Ya apa caranya? Nah, sekarang itu kan banyak undang-undang tentang penyitaan aset. Ya. Mulai tahun berapa itu sampai sekarang belum disahkan. Jadi koruptor itu asetnya disita semua. Nah, itu kan ya kan mesti gawe undang-undang ya kan. Penegak undang-undang ya kan. Kena kabeh. Ya. Jadi kena kabeh. Makanya sekarang kita ini kan bingung. Jadi kita ini kayak menertibkan preman, langsung menertib kayak preman. Jadi waduh, jadi aneh. Nah orang-orang yang sudah belajar begini dikongkon kagum. Salah-salah, aku katut gitu. Nah saya di kejaksaan ditakoni, sudah saya disediakan itu. Pokoknya saya melepaskan dia 2T. Lho enak. Iki kari gelem apa ora? Jadi lek gelem itu ya luar biasa. Tapi lek gelem ya wis ngono iku biasa ya. Jadi begitulah kemanusiaan itu. Makanya penguatan ruh al-qudsi itu harus selalu kita upayakan. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.